Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Mutiara Islam menuju Peradaban Mulia bersama Idari TV. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema kita, yaitu tentang gosip adalah fakta yang tertunda, benarkah? Nah, berbicara soal gosip ini seperti sesuatu yang tidak asing bagi kita. Kenapa tidak asing? Hari-hari ya? Hari-hari ya Ustazah. Ya, hari-hari. Gosip ini sesuatu yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita lihat secara langsung. Bahkan kita sering juga menemukan di tetangga-tetangga dekat sekitaran kita yang sering melakukan gosip gitu. Atau juga yang sering ibu-ibu perhatikan di dalam tayangan-tayangan televisi, infotainment yang kisah seputar apa gitu ya. Kisah keseharian. Nah, itu semua ada yang kita lihat bahwa sebagian membicarakan aib, sebagian juga membicarakan fakta. Nah, bagaimana sih sebenarnya ini terkait dengan gosip? Karena kalau dikatakan gosip yang kalau digosok semakin sip katanya gitu. Benarkah itu? Maka untuk mengawali pertemuan kita pada acara hari sore ini, maka kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sapa terlebih dahulu ustazah kita pada hari ini yang akan menemani kita membahas tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu Ustazah Tri Sulasiana Baiduri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan sebuah gosip ya Ustazah, tapi kita ingin membahas apakah ini yang kita lakukan keseharian ini benarkah? Apakah termasuk golongan gosip? Atau kita ngomongi aib? Atau sesuatu yang sebenarnya arahnya adalah kita untuk dakwah? Seperti itu ya Ustazah ya. Nah, mengingatkan lagi untuk pemirsa, jangan lupa ketika acara ini berlangsung boleh untuk selalu pemirsa untuk like dan komen atau like channel YouTube dan fanpage-nya Idari TV. Dan nanti di sesi acara ini akan ada kesempatan bagi pemirsa semuanya untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, langsung saja acara ini akan saya serahkan untuk kepada ustazah kita yang sudah hadir bersama kita hari ini dengan tema yang sangat menarik. Langsung saja ustazah, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini sore-sore ini masih puasa-puasa nih, tapi pembahasan kita soal gosip. Jadi memang cukup fenomenal ya beberapa minggu belakangan ini di dunia sosial media. Di dunia sosial media itu ramai sekali ada gambar yang muncul ibu-ibu pakai kerudung gitu ya, tapi kok jadi ikon gosip gitu. Bukankah selama ini ikon gosip itu adalah perempuan yang nggak pakai kerudung gitu loh. Kenapa sekarang muncul ibu-ibu pakai kerudung? Ini ada apa gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya beliau sendiri gitu ya, bukan hanya beliau sendiri yang muncul di sosial media. Ramai-ramai mulai orang-orang itu sepertinya aku menemukan ini di tetanggaku gitu kan. Sepertinya saya juga menemukan ini di lingkunganku. Banyak sekali katanya, bukan cuma satu. Terus ada lagi, kok saya nggak ketemu ya? Wah, beruntung sekali. Sampai komentarnya itu banyak, Anda beruntung, Anda selamat segala macam gitu. Jadi ada apakah gitu kan ramainya ini. Nah, pertemuan kita kali ini di Idari TV kita tidak bahas soal itu. Jadi kita bahas tentang sebenarnya gosip itu apa sih, gitu ya. Nah, sebenarnya gosip itu apa sih, kok begitu enak sekali orang-orang membahas tentang gosip gitu ya. Ini bahkan kalau tahun 90-an dulu yaitu istilah makin digosok makin sip gitu ya. Jadi makin diceritakan kembali, makin ditambah-tambahin itu makin seru gitu ya. Nah, kalau sekarang ada slogan baru yaitu gosip itu adalah fakta yang tertunda. Jadi sebenarnya fakta, cuman diomongin dulu. Nah, jadi fakta yang tertunda.
belum kejadian, belum ketahuan, tapi diomongin dulu dan ternyata jadi kejadian gara-gara diomongin, gitu ya. Nah, jadi apa benar gosip itu adalah fakta yang tertunda? Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu, kita kupas satu-satu ya. Gosip itu kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip itu adalah obrolan tentang orang lain. Jadi ini bukan tentang kita, tapi tentang orang yang di luar sana, gitu. Jadi, ya. Ada 2 orang atau lebih yang saling membicarakan orang lain yang tidak hadir, gitu ya. Nah, jadi obrolan tentang orang lain, cerita negatif tentang seseorang, kemudian juga pergunjingan. Nah, ini menurut KBBI. Sementara kalau menurut Islam, nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan al-ghibah. Nah, ada kalau di dalam Islam itu bukan gosip, memang huruf G-nya sama nih, depannya sama-sama G ya. Yang satu gosip, satu gibah, gitu kan. Nah, kalau di dalam literasi Islam ada penjelasannya itu adalah gibah. Nah, gibah adalah di sini dijelaskan kita menyebut saudara kita sendiri, yaitu saudara seiman ataupun yang lainnya. Jadi kamu menyebut saudaramu mengenai apa-apa yang dia benci. Jadi dia tidak suka, kemudian kita sebut-sebut gitu. Jadi sebenarnya ada, cuma dia nggak suka kalau itu diungkap gitu. Nah, kemudian Syekh Sa'di Abu Jaib menyebutkan bahwa gibah adalah kamu menyebut saudaramu di belakangnya. Berarti kan memang orangnya nggak ada nih ya, di belakangnya mengenai aib-aib yang ditutupinya, dan ia menganggap buruk jika disebutkan, karena itu aib menurut dia. Nah, jika itu benar namanya gibah, jika itu dusta namanya bohong, dan itu bisa menjadi fitnah karena berita bohong. Nah, kemudian satu lagi Syekh Rawas Qol Ahji menyebutkan bahwa gibah adalah pemberitahuan tentang keburukan-keburukan seseorang. Nah, itu yang disebut dengan gibah gitu. Jadi secara definisi gibah itu ya memang membicarakan orang lain gitu. Orang yang tidak ada di sini kita bicarakan, itu adalah gibah gitu. Mirip-mirip dengan definisi KBBI tentang gosip gitu. Kalaupun kita merasa bahwa diri kita dibicarain juga nggak suka dengan orang lain, begitu juga orang lain tidak suka dibicarakan tentang dirinya. Betul. Di belakangnya kita juga seperti itu, dan itu harusnya kita memahami hal itu ya, supaya tidak saling menggibah. Betul. Nah, jadi kalau seperti ini akhirnya membuat kita lebih cenderung suka untuk berbicara hal-hal yang sebenarnya diri kita sendiri juga nggak suka tentang itu ya, Ustazah ya? Iya, kalau kita lagi ngomongin itu sebenarnya kita juga nggak suka kalau kita yang menjadi orang itu, gitu. Jadi, itu ukuran ininya ya, ukuran standar umumnya begitu. Nah, cuma di sini kita telisik lagi lebih dalam, bahwa itu kan tadi definisi tuh, dengan definisi. Sekarang status hukumnya gimana sih, gitu ya? Status hukumnya tentang gibah itu sendiri. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takhtabu. Jadi janganlah kamu itu takhtabu, menggibah. Janganlah kamu itu menggunjing ba'dukum, sebagian dari yang lain, ba'don, sebagian dari kalian dan yang lainnya. Kemudian ayuhibbu, sukakah salah seorang di antara kalian itu memakan daging, lahma akhihi maitan. Jadi memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, sampai di Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan yang melakukan aktivitas gibah itu adalah seperti memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, yang sudah mati. Maka pasti kamu juga membencinya gitu. Nah, ini berdasarkan ayat ini, dan juga ada lagi di dalam hadis sahih yang dituliskan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Sumtu wa Adabul Lisan, disebutkan janganlah kamu saling mendengki, saling membenci, saling memusuhi, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini satu lagi dalilnya adalah setiap muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini sesama muslim ya. Nah, dari sini, dari dalil-dalil ini diambil satu kesimpulan bahwa gibah itu hukum asalnya adalah haram. Nah, jadi nggak boleh sama sekali melakukan aktivitas gibah.
Ini udah kelihatan langsung ya, kalau tadi dikatakan salah satunya adalah kehormatan. Iya. Di hadis tadi kan kehormatan, dan gibah itu sama saja berarti mencoreng kehormatan saudaranya gitu. Tapi ada yang unik nih kalau di dalam Islam. Hukum asalnya memang haram gitu ya. Hukum asalnya memang haram. Ternyata ketika digali lagi ada dalil-dalil yang terkait dengan gibah dan dibolehkan. Tapi kondisi-kondisi tertentu. Ini pengecualian gitu ya Ustazah Ya, ya? betul. Jadi hukum asal gibah itu memang haram, namun dihalalkan pada kasus tertentu sebagai pengecualian berdasarkan dalil. Ya. Jadi kalau hukum asalnya itu adalah haram, maka kalau mau yang sebaliknya, yang halal, itu harus ada dalilnya. Gitu. Jadi kan hukum asalnya tadi kan berdasarkan Al-Hujurat ayat ke-12 dan beserta hadis-hadis itu kan haram. Tapi ternyata ada hadis-hadis lain, ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan kebolehan gibah. Nah, ini dalam situasi seperti apa? Nah, di sini kita kupas satu-satu lagi. Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang tabi'in. Jadi beliau adalah seorang tabi'in generasi setelah sahabat. Nah, beliau berkata ada 3 perkara yang mereka tidak menganggapnya gibah, yaitu imam yang zolim. Imam di sini al-imamu itu sama setara dengan as-sultan, setara ya? juga dengan khalifah, ya pemimpin. Jadi intinya imam al-imamu jais, imam yang zolim itu adalah pemimpin, maksudnya pemimpin bagi rakyat. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah secara terang-terangan, dan orang fasik yang terang-terangan dengan perbuatan fasiknya. Ini 3 orang ini boleh digibahi, gitu ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga menjelaskan. Jadi kalau tadi generasi tabi'in, ini generasi sahabat. Nah, generasi sahabat nih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa orang yang fajir, orang yang tidak taat, dia tidak memiliki kehormatan. Ini maksudnya apa? Nggak punya kehormatan, boleh digibah, gitu. Jadi boleh digibah. Kemudian Al Hasan radhiyallahu anhu, ini juga generasi tabi'in ya. 3 orang yang boleh digibah padanya, boleh gibah kepada orang ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, berarti tidak taat kepada syariat, gitu ya. Kemudian orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya, dan imam yang zalim. Sama, berarti Dari sama urutannya seperti yang sebelumnya pertama ya Ustazah ya? Cuma urutannya aja berbeda. Nah, di sini dirincikan lagi oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan Riyadus Sholihin disebutkan ada 6 macam gibah yang dibolehkan. Nah, ini boleh pegang pensil sama catatan. Kita catat ya. Supaya kita nggak termasuk gitu kan. Boleh, tapi dalam kondisi yang 6 ini saja. Jadi nggak ada yang ke-7, nggak ada yang ke-8. Iya, gitu jangan ya. nanti dikatakan oh boleh. Ini udah paling kok ya. banyak nih, karena yang tadi cuma 3, yang kemudian Umar hanya menyebutkan 1. Tapi itu sudah mencakup semua, sementara Imam Nawawi mengklasifikasi menjadi 6. Yang pertama adalah gibah untuk mengadukan kezoliman atau at-tazolum. Jadi mengadukan kezoliman. Maka orang yang dizolimi, dia boleh mengadukan kezoliman yang dialaminya kepada penguasa atau hakim atau selain hakim dan penguasa. Pokoknya dia punya kuasa, gitu ya. Dia dizolimi oleh seseorang, dan orang itu ketika dia ingin menyelesaikannya, jadi mengadukan kezoliman orang ini, dia harus mencari yang lebih tinggi dari orang ini. Berarti gitu. Rakyat mengadu kepada penguasa. Ya. Dan ini masuk kategori yang dibolehkan. Iya. Dan ini patut untuk dilayani seperti itu ya Ustaz ya. Jadi misalkan gini, ada bawahannya penguasa nih. Ada bawahannya penguasa, misalkan kepala bidang apa gitu ya. Itu kan bawahannya penguasa. Nah, kemudian dia itu menzolimi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk diurusi. Nah, orang yang dizolimi tadi, dia boleh mengadukan orang ini, yaitu menggibahi gitu ya. Dia boleh gibah untuk mengadukan kezolimannya kepada yang lebih tinggi. Jadi jangan yang setara. Iya. Nah, jadi jangan yang setara, apalagi yang di bawahnya. Nggak Jangan. menyelesaikan Nah, itu itu ya. nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi karena ini nomor 1 itu adalah gibah dalam rangka untuk mengadukan kezoliman. Nah, mengadukan kezoliman itu harus yang lebih tinggi posisinya, gitu. Jadi misalkan korban kezoliman itu berkata,
fulan telah menzolimi saya, berbuat begini dan begitu kepada saya. Nah gitu, jadi disebutkan kezolimannya itu apa. Nah bentuk kezolimannya itu kan berarti aib ya, itu gibah gitu. Dan itu tapi di sini oleh Imam An-Nawawi boleh dilakukan gibah terhadap orang ini untuk apa? Dalam rangka mengadukan kezoliman, supaya dengan kekuasaannya tadi atau dengan kemampuannya tadi orang itu bisa menyelamatkan orang yang terzolimi itu dari kezoliman yang dialaminya. Berarti gitu. kan itu sebenarnya mencari solusi gitu ya, Ustazah ya. Jadi bukan hanya menyampaikan tentang kezoliman yang terjadi, yang menimpa dirinya, bukan hanya itu, tapi dia pengen penyelesaian. Berarti kan sama halnya menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan yang digibahin, begitu ya Ustaz? Betul, jadi memang harus dihentikan. Nah gitu ya, jadi kezoliman kalau memang harus mengungkapkan kezolimannya, maka dia harus sampaikan ke yang lebih tinggi tadi dalam rangka at-tazolum, untuk mengadukan kezoliman dan menghentikannya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah gibah untuk minta tolong. Nah al-isti'anah, gibah untuk minta tolong itu adalah menghilangkan kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat mungkar tadi, orang yang berbuat maksiat tadi ke jalan yang benar. Nah, jadi memang nggak dibiarkan tersesat ya. Orang yang gosip gitu ya, suka gibah itu tidak dibiarkan tersesat. Jadi al-isti'anah ini adalah gibah untuk minta tolong. Nah, kalau minta tolong ini salah satu contohnya dijelaskan oleh Imam Nawawi, seseorang berkata kepada orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini bisa jadi setara, nggak mesti dia lebih tinggi gitu ya, karena untuk menasehati. Si fulan telah berbuat begini dan begini, maka tolong peringatkan agar dia tidak melakukan perbuatan itu. Bisa jadi minta tolong sama teman baiknya gitu. Jadi ini kalau gibah untuk minta tolong, al-isti'anah tadi itu tidak mesti yang lebih tinggi, tapi yang dilihatnya dia bisa memberikan pertolongan. Bisa mungkin gitu. orang yang lebih dekat dengan orang yang dimaksud gitu ya, yang ditujukan. Yang lebih didengar. Yang lebih didengar biasanya begitu ya, yang lebih didengar, lebih dituakan, yang biasanya selalu diikutin gitu ya. Karena kalau misalnya langsung menasehati, langsung menyampaikan kesalahannya, mungkin bisa jadi nggak diterima gitu ya. Iya, malah jadi konflik. Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjut lagi nih, ada gibah untuk minta fatwa. Nah, ini biasanya kepada dai nih. Gibah untuk minta fatwa atau istifta. Istifta ini misalnya seseorang berkata kepada seorang mufti, ayahku atau saudaraku telah menzolimiku. Apakah mereka berhak berbuat demikian? Nah, atau gini, tapi dalam istifta ini ada yang harus digarisbawahi. Dia tidak melakukan ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menyebut nama. Jadi tetap harus menjaga. Menyembunyikan gitu, ya menyembunyikan. identitas orang yang dimaksud. Makanya kemudian kalimatnya gini, seorang suami berbuat demikian kepada istrinya. Apakah itu diperbolehkan? Ya Ustadz, gitu kan. Misalnya menanya ke Ustadz, seorang istri begini kepada suaminya, apakah itu diperbolehkan? Nah, jadi bukan istri saya begini. Nah, itu bukan begitu. Jadi kita harus tidak boleh melakukan ta'yin. Jadi harus tetap dijaga, ya, tetap dijaga kehormatannya. Jadi karena kita ini gibah untuk minta fatwa, istifta yang kita tuju itu kan minta fatwanya. Jadi bukan orangnya, gitu kan. Jadi orangnya tidak perlu disebut, pakai saja istilah yang lain. Sementara masalahnya itulah yang disebut. Itu perbuatannya, tindakannya. Ini untuk minta fatwanya gimana nih, kan kita nggak tahu nih. Kemudian apakah benar yang saya lakukan dengan diam itu, misalkan. Oh ternyata ustadznya menjelaskan, oh nggak boleh, kalau tindakan begitu jangan diam, harus dihentikan. Nah itu kan berarti ustadz pun atau mufti itu juga fokus kepada permasalahannya, bukan fokus kepada orangnya. Gitu. Karena bisa jadi ketika disebut orangnya malah jadinya nggak enak ngejawab karena kenal gitu ya. Karena kenal gitu ya. Jadi gibah untuk minta fatwa atau istifta ini bisa disampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Dalam rangka apa? Untuk minta fatwa, untuk minta nasihat harus berbuat apa gitu. Jadi ketika lagi ada diskusi tanya jawab gitu ya dengan ustadz,
itu bukan berarti Ustadz sedang gibah gitu. Ustadz itu kenapa pertanyaannya menjelek-jelekan orang gitu ya? Bukan, itu bukan gibah. Ini penanya sedang bertanya, yaitu istifta tadi. Iya, minta gitu. Kejelasan, harus bertindak sesuai hukum Tapi syara harus gitu ya. diperhatikan ya, jangan melakukan ta'yin. Nah, jadi tetap harus menjaga kerahasiaan gitu. Nah, kemudian yang keempat, gibah untuk memperingatkan atau disebut dengan tahzir. Jadi gibah untuk memperingatkan. Ini orangnya bisa jadi setara atau lebih rendah. Kenapa dia memperingatkan? Memperingatkan atau menasihati kaum muslimin agar tidak terjatuh dalam keburukan. Jadi ada keburukan dari orang itu, kemudian orang itu tidak dikenal di masyarakat. Nah, yang kenal cuman kita. Nah, kita harus menjelaskan itu. Kita harus memberitahu. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan, nanti akan ada sesuatu hal yang buruk, dia penipu misalkan. Nah, gitu. Jadi itu yang namanya gibah untuk memperingatkan. Tahzir ya. Jadi misal ada orang minta nasihat, istisyarah kepada kita tentang rencana pernikahan. Ini pernah terjadi nih, pernah terjadi di masa Rasulullah. Jadi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku telah dihitbah atau dilamar. Jadi ini kan yang datang Fatimah binti Qais, kemudian ke Rasulullah, orang yang dimaksud nggak ada kan? Nah, berarti kan kalau definisi tadi itu gibah tuh, gitu kan? Membicarakan keburukan orang yang tidak ada di situ, gitu. Nah, sesungguhnya aku telah dihitbah atau dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Kemudian dia bertanya, ada nasihat nggak gitu kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun Muawiyah maka ia orang miskin yang tidak punya harta. Ini kan jelek nih, gitu kan? Jelek kan, bukan sesuatu hal yang bagus. Tapi Rasulullah menyampaikan itu untuk apa? Untuk mencegah keburukan tadi. Kemudian Abu Jaham disebutkan oleh Rasul tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya, alias suka pukul. Wah, jadi kamu mau pilih yang mana? Mau pilih yang miskin nggak punya harta? Jadi pada waktu itu Muawiyah belum punya harta. Nah, kemudian atau milih Abu Jaham yang suka mukul tadi, ringan tangan gitu ya, bahasa kita. Kalau bahasa di Arab pada waktu itu istilahnya itu adalah tidak meletakkan tongkat dari bahunya, gitu. Kalau bahasa kita ringan tangan. Itu bahasa kita. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas bahwa Rasul itu menjelaskan keburukannya masing-masing. Muawiyah jeleknya ini, Abu Jaham jeleknya ini. Dan bukan untuk gibah, tapi untuk mencegah kemungkaran yang terjadi selanjutnya, gitu ya. Ya, itu termasuk gibah, tapi boleh. Boleh gitu ya. Gibah yang boleh. Gibah untuk mencegah. Kalau dia salah pilih, mungkin Abu Jaham lebih ganteng gitu ya daripada Muawiyah. Dia cenderungnya ke Abu Jaham. Tapi Rasul menjelaskan dia tukang mukul. Gitu. Nah, atau ya akhirnya setelah dijelaskan begini malah dia nggak terima dua-duanya gitu kan. Saya cari yang lain aja deh gitu. Misalkan gitu kan, ya karena memang informasi itu yang tahu kan tidak semua. Iya, benar-benar. Gitu. Rasul ini kenapa Rasul ditanya oleh Fatimah binti Qais? Karena Rasul tahu. Iya. Gitu. Akhirnya Fatimah datang kepada orang yang tahu, minta diberikan petunjuk gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, gibah terhadap orang yang terang-terangan berbuat fasik atau bid'ah, seperti orang yang minum khamr secara terang-terangan. Boleh kita menyebutkan perbuatan itu kepada orang lain kalau itu dilakukan secara terbuka. Terbuka ya. Jadi bukan diem-diem gitu ya. Nah, jadi kalau kemaksiatan yang terbuka boleh gitu. Boleh Kemudian juga terbuka. ya boleh juga digibahi gitu ya. Kemudian yang keenam adalah gibah untuk memperkenalkan atau at-ta'rif. Jadi ini memperkenalkan, misalkan kita di suatu jalan, kemudian kita ke daerah itu, kita nggak tahu gitu. Maksudnya gini, saya tanya nih, ada di sini namanya Wati nggak? Oh, Wati itu kan hampir semua orang namanya Wati. Maksudnya kan yang namanya Wati kan banyak gitu kan. Wati apa? Aduh, saya lupa nama Wati panjangnya apa. Dia itu orangnya yang kakinya pincang. Nah, jadi kan ciri-ciri fisiknya. Menyebut pincang itu kan sebenarnya keburukan. Itu adalah fakta keburukan yang ada di dalam dirinya, tapi itu untuk takrif. Supaya definitif ketika minta di mana rumahnya Wati ya, gitu. Yang mana? Yang kakinya pincang misalkan. Tapi
balik lagi untuk gibah yang ini dilihat lagi. Kalau niatnya itu memang takrif, hanya mengenalkan identifikasi gitu ya, itu boleh. Tapi kalau untuk menjelek-jelekkan ini nggak boleh. Nah, jadi beda-beda tipis nih. Ya, beda-beda tipis. Kadang kan si gendut mana? Nah, itu sebenarnya orang udah tahu gitu ya. Si gendut yang mana? Nah, itu kan kadang jelek-jelekin gitu ya. Padahal kan dia punya nama, orang juga tahu namanya dia, tapi yang dipanggil itu bukan namanya, cuma iniannya, titel jeleknya. Nah, kalau untuk menjelek-jelekan, niatnya untuk menjelek-jelekan, canda-candaan nggak boleh. Gitu. Jadi memang masih dalam batas gibah untuk memperkenalkan. Itu boleh. Kayak tadi nanya alamat, karena supaya banyak, kebayang kan di mana. supaya lebih definitif, maka disebutkanlah yang menjadi ciri khasnya. Gitu. Nah, ini dibolehkan. Itu dibolehkan. Nah, ini adalah 6 kriteria dari gibah yang diperbolehkan, yaitu gibah untuk mengadukan kezoliman atau zolum, gibah untuk minta tolong, al-isti'anah, kemudian gibah minta fatwa, istifta, kemudian gibah untuk memperingatkan, tahzir, gibah orang yang terang-terangan berbuat fasik dan bid'ah. Ini seperti yang hadis yang disebutkan itu ya. Kemudian yang keenam adalah gibah untuk memperkenalkan atau at-ta'rif. Nah, jadi hanya ini yang boleh. Hanya gitu. ini, hanya 6, jangan ditambah-tambahin. Hanya ini yang boleh. Jadi kalau kita lihat ya, infotainment, kemudian kita lihat lagi film-film pendek yang viral kemarin. Itu yang dibicarakan apa? Kalau dia baru punya tas, kemudian dia ternyata lagi makan gimana gitu ya, ketemu ternyata begini ditelisik gitu ya, jeleknya apa, bagusnya apa, ininya. Nah, itu namanya memang gosip. Gitu. Jadi itu tidak dalam rangka yang 6, hanya untuk berita. Dan gitu ya, untuk sensasi. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, luar biasa ini ya. Kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita bicarakan di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita obrolin di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita masuk obrolan yang dibolehkan, gibah yang dibolehkan, atau kita obrolannya justru harusnya kepada kebaikan mengajaknya gitu ya, sehingga tidak jatuh pada hal yang diharamkan tadi. Betul. Yang dibolehkan cuma 6 poin pemirsa. Jadi kalau 6 jenis ini kita lakukan dalam rangka kebaikan, ya niatnya selalu dalam rangka kebaikan tentunya ya Ustazah ya. Tentu ini ada nilai pahala yang akan kita dapat. Tapi kalau ternyata dalam 6 poin pun niatan kita tidak dalam rangka kebaikan, itu bisa jadi sesuatu yang menghantarkan kita kepada dosa gitu ya Ustazah ya. Jadi pemirsa Idari TV berarti balik ke status hukum yang awal, haram gitu ya Ustazah. Kalau yang 6 itu dia dibolehkan karena memang ada dalilnya. Ya, dalilnya jelas, penunjukannya jelas, kita tujuannya apa juga jelas untuk apa. Nah, pemirsa Idari TV, barangkali ini cukup menarik ketika kita perbincangkan karena memang dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ketemu dengan ibu-ibu yang suka ngumpul. Kenapa ngumpulnya tidak hanya di halaman rumah, tapi ngumpulnya di televisi masing-masing. Sekarang semuanya serba online soalnya. Ngumpulnya di studio-studio handphonenya masing-masing gitu ya kan. Maka apa pemirsa Idari TV, ini menarik sekali. Dipersilahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bincangkan di sesi kali ini, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Masya Allah, ini luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau kita di ibu-ibu ya, kenapa ya ngomongnya selalu ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini cenderung yang suka berbicara ya Ustazah ya, suka untuk dialog kesana kesini, kemana-mana ketemu orang pasti berbicara. Nah, ujung-ujungnya bisa jadi ngomonginnya yang baik, bisa jadi ujung-ujungnya ngomonginnya gosip. Nah, ini ngeri banget gitu ya kalau kita jatuh kepada yang justru haram gitu ya. Masya Allah. Jadi gimana kalau misalkan kayak teman kita nih, gitu ya, teman kita lagi makan siang gitu ya, atau lagi santai-santai berdua bareng, bertiga lebih seru lagi gitu ya. Kemudian mulai ada pembicaraan seputar gosip tadi. Gimana sikap kita? Nah, sikap kita itu kalau dalam kondisi ini kan berarti ada kemungkaran nih, gitu ya, ada kemungkaran di depan mata kita. Ini bukan masuk kategori yang 6, dia nggak nanya sama kita, nggak juga minta dihentikan, nggak juga, ya pokoknya nggak masuk yang 6 tadi.
terus gimana sikap kita? Nah, sikap kita itu tinggalkan. Jadi kalau bisa itu hentikan, minta dihentikan, sudah kita ganti topik aja gitu. Kalau nggak bisa, tinggalkan aja. Ayo saya mau ke sana dulu deh. Nah, gitu udah selesai gitu kan. Kalau kita bisa menghentikannya, berarti dengan tangan gitu ya. Dengan tangan kuasanya kita itu menghentikan kan, karena nggak ada kuasa berarti kita langsung ke level yang kedua, yaitu apa? Dihentikan dengan lisan kita. Nah, kita ucap gitu ya, kita ucap ketidaksukaan, minta dihentikan. Nah, seperti itu. Kalau itu nggak bisa juga, ternyata makin nyerocos, makin seru karena orangnya banyak. Ya sudah, kita yang ketiga aja. Yang ketiga itu kita diam tapi kita tolak. Kita diam, kita tolak. Cara menolaknya gimana? Ada ekspresi wajah nggak suka. Nah, jadi ada penunjukan dalam bentuk ekspresi wajah, atau kita pindah gitu, tapi sambil diam, nggak ngomong. Saya mau ke sana dulu ya, gitu kan. Jadi pindah aja. Saya pergi dulu ya, gitu. Saya duluan ya, gitu. Biar ngerasa seperti gitu itu. ya, yang ngumpul-ngumpul ini. Biar jadi setiap kali dia diajak gosip tadi, ya dia pergi aja. Oh, kalau sama dia nggak enak nih, nggak pernah bersahut. Kalau gosip kan makin disahutin makin enak gitu kan. Nah, karena kalau sikap kita itu adalah meninggalkan, maka lama-lama kita nggak akan diajak gosip. Jadi kan bebas tuh. Alhamdulillah nggak diajak gosip gitu kan. Nah, jadi itu salah satu sikap yang bisa kita lakukan kalau itu ke teman kita sendiri. Itu kalau sama temen ya. Tapi kalau kita yang terzolimi nih dalam poin yang pertama tadi, misalnya hak kita gitu ya. Kalau dalam kehidupan masyarakat nih, hak kita lah sebagai masyarakat yang kita tidak dapat, yang sebenarnya harus kita dapatkan. Nah, itu gimana? Nah, kalau kita sebagai orang yang terzolimi, nah kita lihat yang menzolimi kita itu dia posisinya apa, gitu. Jadi kita lihat posisinya, kita cari yang di atas dia, karena nggak mesti langsung sampai ke kepala negara gitu ya, karena bisa jadi sedikit di atas dia itu sudah ada gitu kan. Misalkan dia cuman kepala bidang, nah berarti kan yang di atasnya itu gitu kan. Itu aja, nggak usah langsung sampai ke lebih tinggi lagi gitu. Jadi satu tingkat di atasnya kita minta kepada dia. Nah, ketika kita bicara menyampaikan ke atasannya tadi, itu kan kita harus gibah kan. Kita harus mengungkapkan kezoliman apa bentuknya. Nah, itu dalam rangka supaya dihentikan. Nah, yang jadi seru itu kan gini, gimana kalau pemerintah dan pemerintahnya itu bukan pemerintah Islam? Gimana nih? Ini posisi yang tertingginya siapa? Nah, kalau dulu gitu kan, posisi yang tertingginya itu kan DPR ya, maka datanglah ke gedung DPR kemudian mengadukan permasalahan, karena wakil rakyat kan. Gitu. Kalau sekarang mungkin sudah beda ya, karena DPR tidak lagi minta ada pertanggungjawaban dari presiden ya. Kalau dulu kan ada tuh setiap 1 tahun atau setiap sekian tahun itu ada laporan pertanggungjawaban tiap akhir tahun ya. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Terus kemana? Nah, yang punya otoritas tertinggi di atasnya presiden tuh siapa? Gitu. Oh, ini yang punya otoritas tertinggi ternyata rakyat. Iya nggak? Karena rakyat itu pasti dimanis-manisin setiap 5 tahun sekali. Nah, setiap 5 tahun sekali berarti yang punya kekuasaan itu sebenarnya adalah rakyat. Kalau gitu ya jelaskan ke rakyat. Jelaskan ke rakyat kenapa jangan sampai kezolimannya ini terus berlanjut, gitu. Jadi jelaskan ke yang lebih tinggi. Jadi kalau kita menasehati penguasa pun menyampaikan kezoliman yang sedang terjadi itu secara publik ke masyarakat itu dibolehkan gitu. Karena kan sekarang sistemnya gitu. Nah, kalau di dalam sistem Islam kan ada mahkamah mazolim. Nah, jadi tidak diungkapkan di publik, tapi datang ke mahkamah mazolim. Nanti mahkamah mazolim yang memanggil khalifah, gitu. Jadi private semuanya, gitu kan. Sementara kalau di dalam sistem demokrasi sekarang nggak begitu. Dibuka gitu. Pun kita sampai tidak langsung ya, tidak langsung menyelesaikan. Maka perlu penyampaian secara luas dengan masyarakat yang luas juga. Iya. Itu berarti masuk ke salah satu yang pertama tadi ya, yang pertama ya. Yang minta menjelaskan keburukan ya. Satu, kezoliman ke penguasa, langsung ke penguasa ya. Oh iya. Jadi kalau nggak ada atasannya ya sudah, kita jelaskan saja untuk memperingatkan, tahzir. Jadi kalau nggak atas zulum berarti tahzir. Gitu. Untuk memperingatkan. Nah, ini pasti
dibarengi dengan fakta-fakta ya Ustazah ya. Iya. Maksudnya kita juga akhirnya tidak Ya harus berdasarkan bukti. harus dengan bukti-bukti kan. Karena Kita kalau tidak ada bukti berarti kita nuduh nuduh. dong, gitu kan, asumsi. Fitnah gitu ya kan. Jadinya fitnah. fitnah gitu. Nah itu nggak boleh. Dan itu Da- yang bagi justru itu seorang yang muslim nggak diharamkan boleh. gitu ya kan. Karena apa? Benar saja gitu kan. Apa yang kita sering dengar bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka jangan Iya. fitnah gitu ya. Iya, jadi kalau pengaduannya itu adalah faktanya nggak ada, gitu ya, atau itu bukan fakta yang bisa menjadi delik aduan, kan sekarang lagi ramenya gitu ya, nggak ada faktanya, tapi ternyata Diadukan. di apa menjadi tertuduh, gitu ya, menjadi tertuduh. Nah itu berarti sudah terjadi satu kezoliman yang besar, itu kezoliman yang luas, apalagi kalau sampai itu didukung oleh institusi atau didukung oleh yang punya otoritas, gitu. Jadi bukannya mengurai permasalahan, malah memperkeruh Iya. permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, faktanya nggak ada, dalilnya nggak ada, buktinya nggak ada, gitu kan? Bukti-buktinya tidak ada dan bukti-buktinya itu tidak mengarah kepada tuduhan, justru kepada yang lain. Nah itu berarti sudah terjadi kezoliman secara merata, gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus diselesaikan masalahnya, justru menambah masalah dan akhirnya justru membuat kehormatan dari yang dituduhkan itu tercoreng gitu ya kan Ustazah. Kalau ternyata tidak ada faktanya. Iya, kan jadinya kembali ke dia sebenarnya. Iya. Karena dia menuduh sesuatu yang tanpa bukti. Bukti gitu ya. Tanpa bukti. Begitu juga mungkin di poin-poin yang lain kalau kita hendak menasehatin saudara kita yang melakukan keburukan gitu ya Iya, Ustazah ya. betul. Itu harus jelas gitu ya faktanya apa, kejadiannya kapan gitu ya. Kemudian apakah memang benar dia melakukan itu karena sadar atau ternyata dapat tekanan juga gitu ya, sehingga akhirnya memang diusutnya itu benar, dan ini kepada orang yang dianggap mumpuni lah atau yang dianggap bisa menyelesaikan gitu ya, lebih berkuasa. Gitu ya. Jadi memang kalau itu sebuah kezoliman, maka rumusnya itu adalah cari yang lebih berkuasa daripada dia, gitu, untuk menghentikan. Ya kalau memerlukan waktu untuk menghentikannya, maka ya itu harus ditempuh, gitu. Karena memang satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah lewat proses itu tadi. Kayak tadi kan dalam masa sekarang, maka kita harus menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat apa bentuk kezolimannya. Kenapa Anda menyebut itu zolim, gitu. Bentuk kezolimannya seperti apa? Ya dipaparkan bukti-buktinya. Bukankah ini sebuah kezoliman? Bukankah ini juga sebuah kezoliman, gitu. Dipaparkan bukti-buktinya, dan itu yang menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat tadi. Karena memang kalau dalam posisi sekarang kan yang tertingginya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat katanya, gitu kan, katanya gitu ya. Jadi berarti sebenarnya kalau dalam sistem sekarang kan kekuasaan tertinggi itu kan ada di rakyat, gitu. Tapi beda dengan people power ya. Nah, itu pembahasan tersendiri nanti. Masya Allah, ini Baik. semakin menarik, ini semakin sore semakin menarik pembahasan kita. Untuk lebih seru lagi, silahkan untuk pemirsa Idari TV untuk bertanya di kolom komentar, dan kita masih stay di sini dengan sesuatu yang luar biasa, yang saat ini mungkin kita sering menganggapnya remeh-temeh gitu ya Ustazah ya, hal yang biasa membicarakan keburukan orang lain, hal yang biasa menjadi perbincangan keburukan-keburukan saudara kita sendiri bahkan gitu kan, yang tanpa ada solusi dan tanpa ada penyelesaian, yang itulah akhirnya disebut sebagai gosip gitu ya kan. Jadi itu jadinya gosip, sementara faktanya belum tentu itu terjadi. Iya, betul. Gitu kan. Atau sudah terjadi nih kemungkaran itu, fakta itu, tapi kita cuman menceritakannya tanpa bertindak untuk menghentikan gitu ya. Nah, sama saja gitu kan, berarti masuk sesuatu yang masuk kepada dalil yang tadi Ustazah, kita suka memakan daging saudaranya, daging saudara kita sendiri. Jadi kalaupun gitu ya itu tadi, kalaupun memang ada keburukan di dia dan dia melakukannya secara terang-terangan gitu ya, terus kita tidak dalam rangka 6 poin tadi gitu ya, untuk menghentikan, untuk minta nasihat, tidak dalam rangka itu, maka itu hanya membahas fakta. Jadi fakta yang salah tadi itu kan fakta salah tuh.
perbuatannya dia itu kan fakta salah. Nah, fakta yang salah itu hanya dibicarakan saja. Nah, hanya membicarakan fakta tanpa melihat bahwa tanpa mencari ini fakta seperti ini harusnya diapain, gitu. Kemudian ini fakta seperti ini harusnya kita gimana supaya nggak begitu, gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan berarti kita mencari solusi, mencari hikmah di balik kejadian, gitu ya. Mencari hikmah di balik kejadian, mencari solusi supaya fakta itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi, dan supaya fakta itu berubah. Nah, ini yang menjadi satu benang merahnya itu adalah bahwa fakta yang salah itu bisa diperbaiki. Jadi bisa diperbaiki dengan cara gimana? Didakwahi. Kayak dulu itu kan ada fakta yang salah nih. Dulu tahun 80-an kan nggak boleh pakai kerudung nih. Itu kan ada pemahaman yang salah di tengah-tengah masyarakat kan. Bahkan ketika ada orang yang pakai kerudung, masyarakat itu memandangnya ini orang suci, udah ketemu malaikat dan segala macam gitu kan. Itu tahun 80 tuh. Tahun 80, tahun 90 bahkan sampai dikucilkan orang-orang yang pakai kerudung, dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, fakta itu salah gitu kan. Fakta sikap pada waktu itu adalah salah. Kejadian fakta itu yaitu kita menganggap jilbab itu adalah satu hal yang salah, itu adalah fakta yang salah. Nah, kemudian fakta itu dirubah dengan apa? Dengan kita menjelaskan tentang jilbab. Jilbab itu kewajiban. Kita jelaskan pelan-pelan, ini dalilnya, ini nasnya, harusnya kita pakai bagi wanita yang sudah akil balik, bagi yang sudah dewasa, sudah akil balik, dia harus menutup auratnya. Memang seperti itu harusnya. Nah, berjalan waktu, memasuki tahun 2000, waktu itu kan dari 90 itu masih memasuki tahun 2000 malah sebaliknya. Jadi jilbab syar'i itu makin banyak dipakai oleh masyarakat. Bahkan sekolah pun ternyata sekarang ada juga yang mewajibkan untuk pakai jilbab. Bukan hanya kerudung saja, tapi baju-bajunya juga gitu ya. Jadi pakai jilbab. Nah, itu kan berarti fakta yang berubah. Nah, kalau kita hanya gosip saja, hanya membicarakan gini ini tanpa mencari solusi tadi, tanpa menghentikannya tadi, tanpa memahami, minta fatwa tadi, minta dihukum ini gimana, maka fakta itu nggak akan pernah berubah. Sampai gitu. kapanpun nggak akan pernah berubah. Jadi tahun ini pun kalau waktu itu tidak ditempuh dakwah, maka tahun ini pun kita masih nggak bisa pakai jilbab. Gitu. Nah, itu jadi kalau ada fakta, kan memang kenyataannya begitu kan, biasanya gitu kan dalihnya ya, kan memang kenyataannya begitu ya, karena itulah saya sampaikan kenyataannya seperti itu tadi, ya karena kenyataannya itu adalah kenyataan kemungkaran, maka dakwahi. Kalau hanya kita yang tahu, maka saat itu juga kita harus menasehati. Kalau kita tahu tapi kita tidak bisa menghentikannya, kita minta orang lain. Yang tadi kan masuk ke dalam kategori yang 6 tadi, orang yang lebih tinggi, orang yang bisa menasehati, kalau yang setara, atau kita minta bagaimana harus menyikapi, minta fatwa. Nah, jadi didakwahi agar fakta kemungkaran tadi itu berubah menjadi benar. Masya Allah, nih Islam begitu mulia gitu ya Ustaz ya. Bukan hanya kita mau menyampaikan tentang kemungkaran, tapi kita diperintahkan dalam kemungkaran itu kita ada kewajiban selanjutnya adalah berdakwah, menghentikannya dengan cara berdakwah. Masya Allah. Jadi kemungkaran yang di depan mata tidak untuk digunjingkan, tidak untuk diceritakan hanya keburukannya saja, tetapi ada peluang dakwah di sana. Betul. Masya Allah. Ini ada kewajiban dan ada pahala yang akan kita raih kalau kita benar menyikapinya. Gitu. Itu biasanya bergandengan memang. Di balik status haram satu perbuatan itu ada dakwah tuh. Harus mengiringin ya. Ada dakwah supaya apa? Supaya jangan melakukan keharaman. Gitu. Jadi itu di dalam Islam selalu gitu. Di balik yang halal itu juga ada dakwah. Ada dakwah apa? Untuk melakukannya. Gitu. Jadi kalau statusnya itu halal, ya ini didakwahi supaya orang-orang juga melakukannya. Ini kan kebaikan. Loh kalau yang haram, ini juga didakwahi supaya apa? Supaya ditinggalkan. Nah, itu udah satu paket. Satu paket ya. Satu paket. Nah, itulah kenapa kalau di dalam hawa, kalau Islam itu diterapkan gitu ya, suasananya itu adalah suasana saling watawasobil haq watawasobis sober,
Saling Jadi suasana menasehati. saling menasehati dalam kebenaran dan sabar dalam aktivitas menasehati tadi. Benar sekali, Masya Gitu. Allah. Ini sebenarnya adalah salah satu apa ya, menunjuk. Kalau itu di surat Al-Asr ya Ustazah ya. Ya. Dan itu kalau saya pernah kaji itu bahwa itu salah satu aktivitas yang tidak akan pernah merugi. Betul. Manusia tidak akan pernah merugi ketika melakukan hal itu tadi. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, Ketika nggak rugi tadi kan kalau memang itu haram kan jadi dirubah dengan aktivitas dakwah tadi. Kalau itu halal kan kita jadi makin bersemangat untuk melakukannya. Nah jadi memang nggak ada ruginya. itu Cuma tantangannya gede banget. Iya. ya. Ujiannya luar biasa. Makanya kan Tantangannya perlu besar. kesabaran gitu ya. Iya, Ustazah. betul. Perlu ilmu, perlu kesabaran. Makanya di panel dengan sober. Iya. Dengan sabar tadi. Karena Masya Allah tantangan dakwah ini luar biasa gitu ya. Iya. Ya, alamiahnya gitu ya Ustaz ya. Alamiahnya dakwah pasti mendapatkan tantangan baik itu ya riak-riak kecil ataupun yang besar gitu ya. Baik itu dihina, dicaci, bahkan sampai mungkin nyawa gitu ya. Karena sebenarnya tidak pun kita berdakwah, nyawa juga azal kita juga akan dijemput gitu ya. Iya, Jadi betul. ini kewajiban yang mulia yang Masya Allah balaskan juga dengan balasan yang tertinggi gitu ya Ustazah ya. Alhamdulillah luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya rasa kita cukup sampai di sini Ustazah ya pertemuan kita. Barangkali pemirsa Idari TV diingatkan kembali acara Idari TV ini selalu tayang setiap sore pukul 5 untuk selalu dipantengin fanpage-nya, kemudian juga untuk terus di like dan komen setiap tayangan-tayangan yang ditayangkan di Idari TV. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Idari TV dan juga fanpage Idari TV. Masya Allah, tidak ada yang rugi, tapi di sini semuanya akan mendapatkan kebaikan karena isinya semuanya adalah aktivitas dakwah kita kepada masyarakat. Jadi tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sia-sia karena kita mendapatkan hari ini. Bagi saya pribadi nih Ustazah ini luar biasa gitu kan. Nah, semakin diingatkan bahwa kehidupan manusia itu pasti akan bertemu dengan yang seperti ini dan ini luar biasa. Sebelum kita tutup Ustazah, barangkali ini ada closing statement. Oh iya. Dipersilahkan. Kembali ke laptop. Kembali ke judul. Apakah gosip itu adalah fakta yang tertunda? Bukan. Jadi ya. gosip itu bukan fakta yang tertunda, tapi gosip itu adalah gibah yang diharamkan. Ya Nah, Allah, gitu. Jadi belum tentu itu fakta, karena gosip itu kan bisa jadi praduga ya, dugaan. Dan mudah-mudahan dengan kita memahami posisinya mana yang diharamkan dan mana yang dibolehkan, kita jadi berada di jalan yang terang benderang. Kita tidak melakukan aktivitas itu yang kita kira itu adalah aktivitas yang dibolehkan karena banyak yang melakukan dan sudah umum. Kita menghentikannya karena semata-mata karena Allah. Ternyata Allah melarangnya. Gitu. Jadi karena kalau supaya tidak menjadi gosip, supaya tidak menjadi gibah, maka ambillah ranah yang 6 tadi. Itu apakah untuk menghentikannya, untuk mencari nasihat, atau untuk supaya minta diperingati, supaya dia menghentikan perbuatan zolim tadi, perbuatan yang merugikan tadi, atau juga kita ketika mau menjelaskan untuk yang fasik secara terang-terangan, berarti itu adalah menjelaskan untuk ta'rif, untuk supaya pemberitahuan kepada yang lain agar jangan terjerembab ke dalam keburukan. Gitu. Jadi tetap pada jalur ikuti syariat Allah, fahami syariat Allah. Nah, insya Allah kita bisa membedakan antara gosip dengan gibah yang dibolehkan. Gitu. Jadi gibah yang haram itu adalah gosip, gibah yang diperbolehkan itu beda lagi. Yang sudah kita bahas tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Pertemuan kita hari ini menambah pemahaman kita lebih luas lagi, pemahaman kita lebih dalam lagi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang menjadi ranahnya kita sebagai seorang muslim yang tetap harus berada pada koridor Islam, syariat Islam, agar apa? Agar setiap aktivitas kita diridhoi oleh Allah. Karena tujuan kita tidak lain tidak bukan dalam kehidupan ini hanyalah untuk mencari ridho Allah. Supaya apa? Yang kita rindukan adalah kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Ini kita raih. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memahami ini semuanya. Jangan lupa besok juga Idari TV tetap live,
pukul 17.00. Jangan lupa untuk selalu ditonton di fanpage-nya atau di YouTube-nya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya mewakili Ustazah yang telah menyampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf. Dan Masya Allah, ini luar biasa. Kita tutup pertemuan kita. Ilal liqa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.